Pemuda merupakan penerus perjuangan generasi terdahulu untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Pemuda menjadi harapan dalam setiap kemajuan di dalam suatu bangsa. Pemudalah yang dapat merubah pandangan orang terhadap suatu bangsa dan menjadi tumpuan para generasi terdahulu untuk mengembangkan suatu bangsa dengan ide-ide ataupun gagasannya yang berilmu, wawasan yang luas, serta berdasarkan kepada nilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Pemuda generasi sekarang sangat berbeda dengan generasi terdahulu dari segi pergaulan ataupun sosialisasi, cara berpikir, dan cara menyelesaikan masalah. Pemuda pada zaman dahulu lebih berpikir secara rasional dan jauh ke depan. Dalam arti mereka tidak asal-asalan dalam berpikir maupun bertindak, tetapi dalam merumuskan secara matang dan mengkajinya kembali dengan melihat dampak-dampak yang akan muncul dari berbagai aspek. Pemuda zaman dahulu juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Contohnya saja, sejarah telah mencatatkan kiprah-kiprah pemuda Indonesia dalam memerdekakan negara ini. Bung Tomo, Bung Hatta, Insinyur Soekarno, Sultan Syahrir, dan lain-lain rela berkorban harta, bahkan mempertaruhkan nyawa mereka untuk kepentingan bersama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Sedangkan pemuda zaman sekarang masih terkesan acuh terhadap masalah-masalah sosial di lingkungannya. Pemuda-pemuda saat ini telah terpengaruh dalam pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, bahkan kemajuan teknologi pun yang seharusnya membuat para pemuda lebih terfasilitasi untuk menambah wawasan ataupun bertukar informasi, justru malah disalahgunakan. Tidak jarang kaum-kaum muda saat ini yang menggunakan internet untuk hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang pemuda, seperti membuka situs-situs dewasa, situs-situs yang ilegal, dan sebagainya. Peranan pemuda saat ini dalam sosialisasi bermasyarakat pun menurun drastis. Mereka lebih mengutamakan kesenangan untuk dirinya sendiri dan lebih sering bermain dengan kelompoknya. Padahal dulu biasanya pemudalah yang berperan aktif dalam menyukseskan kegiatan-kegiatan di masyarakat, seperti acara keagamaan, memperingatkan hari kemerdekaan, kerja bakti, dan lain-lain. Seandainya saja pemuda-pemuda zaman sekarang bisa seperti pemuda-pemuda zaman dulu, layaknya Soekarno, Bung Hatta, Bung Tomo, dan lain-lain, masih hidup, pasti mereka sedih melihat bagaimana generasi-generasi yang menjadi harapan untuk melanjutkan perjuangan mereka tidak punya semangat-semangat seperti mereka dulu. Masa depan bangsa ada di tangan pemuda. Ungkapan ini memiliki semangat konstruktif bagi pembangunan dan perubahan. Pemuda tidak selalu identik dengan kekerasan dan anarkisme, tetapi daya pikir revolusionernya dengan menjadi kekuatan utama. Sebab dalam mengubah tatanan lama budaya bangsa dibutuhkan pola pikir baru, muda, dan segar yang jelasnya itu ada di dalam pemuda. Perkembangan pemikiran pemuda Indonesia mulai terekam jejaknya sejak tahun 1908 dan berlangsung hingga sekarang. Periodenya itu terbagi menjadi 6 periode lah. Mulai dari periode kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, proklamasi, aksi Tritura, periode Orde Baru. Pada awalnya yaitu kebangkitan nasional tahun 1908 ditandai dengan berdirinya Budi Utomo yang merupakan organisasi priai Jawa pada saat itu sekitar tanggal 20 Mei tahun 1908. Pada periode ini pemuda Indonesia mulai mengadopsi pemikiran-pemikiran barat yang sedang booming pada saat itu. Pemikiran-pemikiran tersebut antara lain adalah sosialisme, marxisme, liberalisme, dan lain-lain. Pengaruh pemikiran ini terhadap pemikiran pemuda-pemuda sangat saat itu tergambar
jelas pada ideologi dari sebagian besar organisasi-organisasi pergerakan yang mengadopsi pemikiran barat serta model gerakan-gerakan yang mereka pakai. Dari beberapa gerakan yang terekam dalam sejarah Indonesia, salah satu yang paling diminati adalah model gerakan radikal. Salah satu gerakan radikal yang merupakan percobaan revolusi pertama di Hindia saat antara tahun 1925 sampai 1926. Selain mengadopsi pemikiran barat, para pemuda di masa itu juga mengadopsi esensi-esensi dari kebudayaan Jawa, Islam, dan konsep kedaerahan lainnya sebagai pegangan atau ideologinya. Periode berikutnya periode Sumpah Pemuda tahun 1928, kita semua harusnya tahu itu karena hingga saat ini masih diperingatkan. Tahun 28 Oktober 1928 adalah Hari Sumpah Pemuda. Peristiwa ini ditandai dengan Kongres Pemuda pada bulan Oktober tahun 1928. Peristiwa ini yang merupakan pernyataan pengakuan atas 3 hal, yaitu 1 tanah air Indonesia, 1 bangsa Indonesia, dan 1 bahasa Indonesia. Dari peristiwa ini kita dapat gambarkan bahwa pemikiran pemuda Indonesia pada masa Sumpah Pemuda mencerminkan keyakinan di dalam diri mereka bahwa mereka adalah orang Indonesia, dan semangat perjuangan mereka dilandasi oleh semangat persatuan. Dengan melihat perkembangan pemikiran pemuda dari tahun 1908 sampai 1998, kita dapat merefleksi sekaligus bercermin dari semangat perubahan yang mereka lakukan. Semangat pembaruan yang lahir dari pemikiran mereka merupakan buah dari kerja keras suatu bangsa. Kita wajib meneladani semangat dan idealisme mereka agar kelak lahir Soekarno baru, Sohoki baru, serta pemikir-pemikir baru yang memiliki pola-pola baru, kreatif dan segar. Harusnya seperti itu. Masyarakat masih membutuhkan pemuda-pemudi yang memiliki kematangan intelektual, kreatif, percaya diri, inovatif, memiliki kesetiakawanan sosial, dan semangat nasionalisme yang tinggi dalam membangun nasional, lebih tepatnya membangun Indonesia, NKRI. Pemuda diharapkan mampu bertanggung jawab dalam membina kesatuan dan persatuan NKRI, serta mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila agar tercipta kedamaian, kesejahteraan umum, serta kerukunan antar bangsa. Bangun pemuda-pemudi Indonesia, tanamkan semangat yang berkobar di dadamu. Bersatulah membangun negara tercinta. Seperti isi Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928. 1 tumpah darah, 1 bangsa, dan 1 bahasa.